Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fadida wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari bid-darin amin. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan pemberian mas kawin atau mahar di dalam sebuah pernikahan. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, bahwasanya yang perlu kita pahami, rukun nikah itu ada 5 ya, rukun nikah ada 5. Harus di luar kepala itu. Rukun nikah ada 5. Nanti kalau pas ada ujian ditanya tidak bisa jawab gitu. Dikasih ujian, kasih pertanyaan. Rukun nikah ada 5. Pertama, calon suami, calon istri, kemudian dua saksi, wali 1 aja, tidak usah 2. Wali itu pasti laki-laki, jadi orang tua laki-laki, tidak bisa wali perempuan, itu tidak bisa. Wali, kemudian siwot. Nah, dari 5 itu ada mas kawin apa enggak? Ada mas kawin apa enggak? Ada. Nah, ketika kita sudah paham, minimal ada gambaran dulu bahwasanya mas kawin itu atau mahar itu tidak termasuk bagian dari rukun nikah. Jadi nanti ketika ada apa-apa pada saat akad nikah terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan mas kawin, misalkan lupa menyebutkan mas kawin, atau misalnya penyebutannya salah, mestinya mas kawinnya itu 1 juta ternyata nyebutnya 100.000, atau misalnya mas kawin bahasa Indonesia di bahasa Arab kan ternyata bahasa Arabnya salah, maka ini tidak berakibat terhadap sah dan tidak sahnya nikah. Ini otomatis nikahnya tetap sah ketika 5 rukun tadi itu terpenuhi dengan syarat-syaratnya. Jadi mas kawin tidak ngefek sama sekali terhadap akad nikah, cuma nanti ada pembahasan. Tapi nanti tetap mas kawin itu wajib diberikan kepada seorang istri. Cuma ini tidak ada pembahasannya pada saat akad nikah. Akad nikah tetap sah. Nah, kemarin itu saya ulang sedikit, apa yang disebut mas kawin? Mas kawin secara bahasa adalah sesuatu yang wajib disebabkan karena nikah. Mas kawin itu disebabkan karena sebuah pernikahan secara bahasa. Sedangkan secara syarak atau istilah adalah sesuatu yang wajib bagi seorang calon suami, bagi seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Rata-rata yang memberikan mas kawin itu laki-laki atau perempuan. Apakah ada perempuan memberikan mas kawin kepada laki-laki? Ada. Tapi kebanyakan itu laki-laki memberikan kepada perempuan. Ada contoh perempuan memberikan mas kawin kepada laki-laki. Contohnya apa? Apa contohnya kemarin itu? Ada seorang suami punya 2 istri. Saya ingat? Baru kemarin. Ada seorang suami punya 2 istri. Satunya sudah dewasa, satunya masih kecil yang masih butuh untuk nyusu, masih butuh untuk ASI. Boleh apa tidak boleh menikahi anak yang masih kecil? Boleh. Nah, pada saat sudah sama-sama jadi istrinya, ini namanya poligami. Si istri yang kecil ini nyusu kepada istri yang pertama yang sudah dewasa ini, sehingga menyebabkan si laki-laki ini tidak bisa menggauli istrinya itu yang dewasa itu. Kenapa? Karena ini hubungannya sudah beda, bukan lagi statusnya sebagai istri, tapi ini istri pertama ini ibunya dari istri kedua, sedangkan istri kedua ini anaknya dari anak tirinya
istri yang pertama ini, sehingga nanti hubungannya itu jadi rumit. Kenapa kok harus memberikan mas kawin istri yang dewasa ini? Karena menyebabkan suami ini tidak bisa mengambil manfaat dari menggauli istrinya, sehingga yang memberikan mas kawin itu adalah seorang perempuan. Tapi ini jarang. Pernah ada? Belum pernah ya. Jarang, kasus-kasus seperti ini jarang. Atau mas kawin itu diberikan bukan karena pernikahan, tapi karena wati syubhat. Wati syubhat itu tidak haram, beda dengan perzinaan. Wati syubhat itu tidak haram. Jadi wati yang salah, menggauli perempuan tapi salah alamat. Nah, jadi semisal ada barengan gitu lah, saudara laki-laki, ada dua saudara laki-laki, ada dua saudara perempuan, nikahnya bareng. Ini dapat yang ini dapat yang ini. Ternyata malam-malam listriknya padam, listriknya mati, sehingga ada perempuan ini yang salah masuk kamar. Mestinya masuk kamar yang sini, ternyata masuk kamar yang sini, di mana kamar ini bukan kamar suami yang asli. Yang ini juga sama, salah masuk kamar di sini. Ini bukan suami yang asli, sehingga terjadilah malam pertama peperangan. Nah, ini namanya wati syubhat. Bagaimana? Dia wajib ngasih mahar kepada yang diwati itu, walaupun dia sudah bayar kepada istri yang asli. Nah, gitu. Atau juga mahar itu bisa juga diberikan untuk wati dengan cara yang haram, tapi jika tidak ada rasa suka sama suka. Semisal waliyadzubillah, ada seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan. Berarti kalau memperkosa itu kan secara paksa. Maka ini nanti laki-laki ini juga wajib memberikan mahar atau mas kawin, walaupun di sini istilahnya bukan dia statusnya sebagai suami atau istri, tapi wajib memberikan imbalan. Ya, tapi lagi-lagi masa ada seperti itu? Tidak kira ada. Nah, itu terkait dengan definisi sodak atau mahar atau mas kawin. Nah, sekarang batasannya apa? Batasan mas kawin yang bisa dipakai itu apa saja? Dhabitus sodaki kulluma sahha kaunuhu mabi'an iwadun aw mu'awadun sahha kaunuhu sodaqan wa mala fala. Batasan sesuatu itu bisa dijadikan mas kawin, yaitu sesuatu itu bisa dijadikan mabi. Mabi itu seperti barang yang bisa dijual, ada nilainya begitu, ada nilainya, maka itu nanti bisa dijadikan mas kawin. Yang bisa ada tukar tambah, semisal HP, bisa tidak ditukar dengan uang? Bisa. Atau uang bisa tidak ditukar dengan barang? Maka itu bisa dijadikan mahar atau mas kawin. Dan yang pasti itu adalah hal yang bisa ada nilai harganya. Kalau tidak ada nilai harganya, semisal 2 biji beras, itu kan sebenarnya juga bisa dijual kalau banyak. Tapi kalau cuma 2 biji beras kan tidak ada nilai harganya. Untuk memperkirakan harga itu kan tidak bisa. Maka tidak bisa dijadikan mahar. Atau semisal saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin 1 kerikil, itu tidak ada nilai harganya. Untuk dikasih imbalan sesuatu bernilai uang itu, ya siapa yang mau jual 1 kerikil itu? Kecuali 1 kerikil yang emas, itu beda lagi. Emas tapi bentuknya kayak 1 kerikil, ya beda lagi itu. Tidak bisa. Dan sesuatu ini bisa berupa barang, bisa berupa manfaat. Manfaat contohnya, misalkan ada seorang wali perempuan menikahkan putrinya. Saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama Siti binti dengan mas kawin misalkan
menempati rumah saya selama 10 tahun. Ini berupa manfaat, boleh. Atau misalkan anaknya itu masih baru mu'alaf, anaknya cantik. Kemudian mas kawinnya, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin mengajari anak saya membaca Al-Quran. Boleh seperti itu, berupa manfaat. Atau semisal dengan mas kawin pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran 30 juz. Boleh pada boleh? Boleh karena manfaat itu. Kalau tidak bisa diambil manfaat, maka tidak bisa dijadikan mas kawin. Pokoknya di sini mas kawin itu batasannya adalah sesuatu yang bisa diperjualbelikan secara hukum syara. Pertama pastinya sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci, berarti kalau tidak suci tidak bisa. Apa contohnya yang suci itu? Ya banyak. Yang tidak suci, yang najis apa? Kotoran. Ya kotoran. Masa mas kawinnya dengan 1 truk kotoran sapi? Ya tidak bisa. Atau sesuatu yang suci tapi terkena najis, tapi bisa dihilangkan najisnya, itu tidak apa-apa. Berarti contohnya kayak cincin yang jatuh ke toilet tapi masih bisa diambil, maka nanti juga bisa dijadikan mas kawin karena dia bukan sesuatu yang najis tapi sesuatu yang terkena najis yang bisa dihilangkan najisnya, kan tetap bisa dihilangkan. Dan juga mas kawin itu adalah sesuatu yang bisa diserahkan, tidak bisa sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Contohnya apa? Misalnya saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin mobil saya yang hilang. Nah, ini kan tidak jelas bisa ketemu apa enggak kan? Tidak jelas bisa ketemu apa enggak. Artinya untuk diserahkan ini tidak bisa, maka tidak bisa dijadikan mas kawin. Atau apa, burung saya yang terbang, belum tentu dia balik lagi kan? Nah, apalagi kenangan yang hilang, tidak bisa. Tidak bisa dijadikan mas kawin. Tidak bisa. Paham? Jadi sesuatu yang bisa diperjualbelikan itu bisa dijadikan mas kawin. Dan bisa diketahui juga. Nah, misal tidak bisa diketahui. Ya contohnya misalnya wali perempuan itu agak mistis-mistis gitu. Dia punya khodam jin banyak itu. Maharnya tidak tanggung-tanggung itu biar viral. Dengan mas kawin khodam saya jin itu ada 100, silakan diambil. Bisa diketahui apa enggak? Enggak bisa. Makanya itu tidak bisa dijadikan mas kawin. Intinya mas kawin itu adalah sesuatu yang bisa ditukar tambah apa ya? Bernilai. Artinya ketika ini dikasihkan ke orang itu bisa ditukar dengan sesuatu. Barang bisa ditukar dengan uang, uang bisa ditukar dengan barang. Berarti mas kawin itu bisa dengan uang atau barang. Dan harus diketahui. Paham? Kemudian mas kawin itu juga tidak boleh dengan menggunakan mas kawin wudu. Tahu wudu? Wudu itu ya alat kelamin seseorang. Anak pesantren itu harus tahu istilah-istilah seperti itu. Dulu pernah ada cerita, ada santri baru bisa dikerjai sama santri-santri senior itu. Wudu kan apa? Nama yang agak tidak begitu dikenal sebagian santri yang tidak rajin. Kalau yang rajin ya pasti paham gitu. Wudu itu kemaluan perempuan itu namanya wudu. Ada santri baru mondok, kemudian disuruh cacak-cacak itu yang sudah senior itu, ini tolong belikan wudu di toko itu, koperasi pondok itu. Ya manut saja itu santri karena masih baru lugu.
mudah dibohongi. Ya manut saja beli. Akhirnya di sana ya ditertawakan sama itu, dikerjai memang ditertawakan sama pengurus-pengurus yang memang sudah ngaji lama di sana. Ternyata dikerjai sama itu. Wudu, jangan sampai tidak tahu istilah wudu itu. Karena itu juga masuk dalam sebuah redaksi hadis. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kata Nabi itu, dan di dalam wudu salah satu dari istri kalian terdapat sedekah. Nanti kalau belajar sendiri, apa itu wudu? Nah, makanya belajar itu harus ada guru. Wudu itu apa? Kata Rasulullah itu, di dalam wudu istri kalian itu ada nilai sedekah. Artinya apa? Orang itu kalau nikah, suami menggauli istrinya itu bernilai sedekah. Jadi kalau pengen banyak sedekah ya cepat nikah. Nah, kalau perempuannya itu ngerti tentang fikih dan pernah baca hadis, gampang cara ngajaknya. Mas ayo sedekah, kan gitu. Kan sedekah itu, sedekah yang enak itu namanya. Nggak kira paham. Mbak Diana paham? Itu tidak boleh dengan menggunakan wudu. Semisal begini contohnya, wali dari seorang perempuan bilang kepada seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin memanfaatkan wudu dari putri saya. Masa langsung dijawab saya terima nikah dan kawinnya? Tidak boleh, karena memang sudah otomatis itu. Kalau sudah nikah ya otomatis boleh. Tidak usah pakai seperti itu. Nanti ketika sudah seperti itu, maka mas kawinnya ini tidak sah. Nanti ada aturan tertentu ketika mas kawin itu tidak sah, bagaimana solusinya? Apakah tetap wajib memberikan mas kawin atau bagaimana? Nah, itu terkait dengan batasan-batasan yang bisa dijadikan mas kawin. Yang penting itu bisa semacam diperjualbelikan. Uang bisa ditukar dengan barang bisa ditukar dengan uang. Jasa juga sama. Semisal dengan mas kawin kursus menjahit selama 1 bulan, boleh. Kenapa? Karena berupa manfaat. Dan itu pun juga bisa dinilaikan dengan uang. Boleh seperti itu. Kemudian kemarin ada pembahasan mahar itu dibagi menjadi 2. Ada mahar misil, ada mahar musamma. Apa itu mahar misil? Baru dengar apa sudah pernah? Hah? Baru dengar kemarin. Apa sebelumnya sudah pernah ada yang dengar? Oh dulu. Di kitab apa? Kitab apa? Kitab Al-Yaqutun Nafis. Urusan kitab lupa terus. Urusan yang lain diingat-ingat terus. Balik itu. Sebelum kita membahas tentang mahar misil atau mahar musamma, akan kita jelaskan dulu nominal mahar itu mestinya berapa. Nominal mahar itu mestinya berapa. Wa sunnah alla yang fil aqdi an asyrati darahima khalisatan. Mahar yang bisa dijadikan sebuah mahar dalam sebuah pernikahan itu bagusnya, sunnahnya itu tidak kurang dari 10 dirham perak. Berapa itu 10 dirham perak? 1 dirhamnya itu kira-kira 2,975 gram, atau kita bulatkan jadi 3 gram. 3 gram perak. 3 gram perak, bukan 3 gram emas.
Berarti 3 gram dikali 10 berarti 30 gram. Itu kira-kira kalau diuangkan itu kira-kira sekitar 300.000. Kira-kira 300.000 kalau diuangkan. Jadi ngasih mahar itu sebaiknya, ini bukan aturan paten ya, sebaiknya tidak kurang dari 300.000 rupiah. Sebaiknya. Kenapa? Di anna Abu Hanifah la yajuzu aqalla minha. Karena ada sebagian ulama yaitu Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan kurang dari itu. Walaupun mazhab Syafi'i ya tetap hanya hukumnya sunnah, tapi Imam Abu Hanifah tidak boleh. Tidak boleh ngasih mahar kurang dari sekitar 300.000. Juga aturan dalam ngasih mahar itu watarkul mughalati fihi, terlalu berlebih-lebihan. Mungkin karena pengen viral dengan mas kawin uang 1 miliar rupiah dibayar tunai, ini terlalu berlebihan. Atau dengan mas kawin 1 rumah mewah beserta perabotannya, ini juga terlalu berlebihan. Wanita yang baik itu wanita yang ya bukan merendahkan, bahasanya kok merendahkan. Tidak memberatkan kepada. Jadi memang boleh nanti ketika perempuan itu sebelum menikah itu boleh untuk mengajukan nominal, itu boleh-boleh saja. Dan calon suami itu juga punya hak untuk bertanya. Tapi biasanya kalau tanya itu tanya kepada walinya. Tapi kalau tanya kepada langsung yang bersangkutan itu biasanya agak bingung jawabnya. Kan ya nanti dikira ya malu juga. Nanti kalau jawab terus terang dikira perempuan matre. Kan gitu. Tanya itu karena bagaimanapun juga nanti yang bakal bayar juga orang tuanya kan. Karena masih belum perempuan mandiri, bisa mandi sendiri. Kayak Mbak Diana kan perempuan mandiri itu. Mau sampai sendiri juga tuh kalau itu ngenes. Sekarang maksudnya. Sekarang. Nggak usah histeris. Dan juga aturan ngasih mahar itu sebaiknya, ini tadi bukan aturan yang wajib ya, aturan yang sunnah. Sebaiknya tidak boleh lebih dari 500 dirham perak. Kalau 500 dirham perak itu kira-kira kalau dinominalkan uang rupiah kira-kira 15 juta rupiah. Berarti kalau kita ukur standar mahar itu antara 300 sampai 15 juta rupiah. Itu aturan yang semestinya. Walaupun sifatnya bukan wajib. Jadi tidak usah sampai berlebih-lebihan sampai maharnya 20 juta, 100 juta. Jarak berapa bulan langsung cerai gitu. Kita akan sedikit ulangi tentang mahar misil dan mahar musamma. Mahar misil itu adalah mahar standar. Mahar standar seorang perempuan. Bagaimana cara untuk mengetahui mahar standar seorang perempuan? Dilihat dari keluarganya. Terutama dari saudara-saudaranya. Kalau dia tidak punya saudara, dilihat dari keponakan-keponakannya. Pokoknya yang nasabnya lebih dekat. Atau kalau tidak punya keponakan, dilihat dari cucu-cucu keponakan. Jadi semisal contoh, ada perempuan 2 bersaudara, kakaknya sudah nikah. Kakaknya ini mas kawinnya 1 juta rupiah. Maka untuk menentukan mas kawin dari adiknya ini, ketika ada yang mau menikahi adiknya ini, lihat kakaknya dulu. Mas kawinnya 1 juta, berarti nanti mas kawin adiknya juga 1 juta, karena standar keluarganya itu. Cuma nanti harus dibeda-bedakan, ada beberapa pertimbangan, ada beberapa poin yang harus dibedakan. Semisal kakaknya itu wajahnya biasa, adiknya ternyata sangat cantik, maka nanti ini harus
ditambahi adiknya nominalnya. Dari yang asalnya 1 juta bisa jadi nanti 1.500.000. Ada poin-poinnya. Semakin berkurang ya semakin ditambahi. Misalnya kakaknya yang cantik, adiknya jelek misalnya. Kakaknya maharnya 1 juta, ya adiknya tidak bisa 1 juta, agak turun sedikit. Sesuai dengan kesepakatan pastinya. Atau misalnya adiknya ini poinnya banyak, cantik, pinter, cerdas, soleha, tidak sombong, rajin menabung. Nanti ini juga ditambah-tambah ini sesuai dengan poin, bisa dikurangi, bisa ditambahi. Apa itu pertimbangannya? Ya pastinya nasab. Untuk mempertimbangkan mahar itu nasab. Kalau nasabnya itu bagus, biasanya maharnya lebih tinggi dibanding yang orang-orang biasa. Tapi atau akhlaknya bagus, atau tentang statusnya dia janda atau perawan. Pastinya kalau perawan itu jauh lebih mahal nilai jualnya kan dibanding yang janda. Jadi itu nanti di skor itu nanti, sehingga nanti hasilnya itu mahar standar. Kalau dalam istilah fikih mahar misil itu namanya, di skor, dibandingkan antara saudara dengan ini saudaranya ini. Nanti dihitung itu nanti. Pertimbangannya apa tadi? Dari segi akhlak, dari segi nasab, dari segi status, dari segi umur juga. Misal kakaknya itu nikahnya umur 21 tahun, pas adiknya nikahnya umur 30 tahun. Ini nanti jadi pertimbangan ini. Kakaknya maharnya 1 juta, adiknya karena nikahnya sudah berumur walaupun masih perawan turun. Ini juga dari segi umur ini juga jadi pertimbangan. Dari segi akal, kecerdasan ini juga pertimbangan. Dari segi cantik tidak cantik ini juga sama. Dari segi cara berbicaranya, fasih dan tidak fasih. Kalau kakaknya itu fasih, kalau ngomongnya itu tertata rapi, puitis, mengandung sajak-sajak. Adiknya ngomong mau masak saja bulat. Maka ini nanti sudah beda, nilai jualnya beda, bisa turun nanti. Jadi ini diskor. Kalau sama-sama cantiknya, semisal skor awal sama-sama cantik, sama-sama 1 juta. Cuma ini ada kekurangan, ada kelebihan, nanti diskor itu. Nanti hasil akhirnya itu menjadi mahar misil atau mahar standar. Nah itu nanti yang akan diberikan kepada perempuan. Sedangkan mahar musamma itu adalah mahar yang disebutkan pada saat akad nikah. Itu namanya mahar musamma. Paham? Jadi menyebutkan mahar musamma pada saat akad nikah itu bisa jadi lebih kecil daripada mahar standar, bisa jadi lebih besar daripada mahar misil itu. Nanti kan bisa terjadi kesalahan. Cuma itu tidak penting. Yang perlu diketahui, wa'lam anna tasmiyatal mahri fil aqdi mustahabbatun. Menyebutkan mahar pada saat akad nikah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi semisal ada orang seperti ini, saya nikahkan kamu dengan putri saya, ya langsung saya nikahkan kamu dengan putri saya, tidak menyebutkan mahar. Sah atau tidak sah? Ada beberapa kasus di mana menyebutkan mahar di dalam akad nikah itu hukumnya wajib. Cuma ini kasus-kasusnya jarang terjadi. Saya cepat saja jelaskan. Pertama, jika calon istrinya itu adalah ghairu jaizati tasarruf, artinya istrinya itu bisa jadi anak kecil atau perempuan yang gila. Maka nanti ada kesepakatan, semisal maharnya itu di atas mahar standar. Mahar standarnya itu 1 juta. Kesepakatannya nanti disebutkan mahar 3 juta misalnya. Maka itu nanti wajib disebutkan. Kenapa kalau tidak disebutkan? Nanti rugi kepada calon istrinya itu. Tapi ini jarang. Atau misalnya ada seorang perempuan itu budak, dimiliki oleh seorang sayyid yang gila.
atau dia masih kecil, maka nanti juga wajib untuk menyebutkan mahar pada saat akad nikah. Dan ini juga jarang terjadi sekarang, jadi tidak perlu dipanjang lebarkan. Atau misalnya perempuannya itu memang sudah memenuhi syarat, berakal, balik, dan seterusnya, tapi dia pengen menikah, wa adzinat li waliha ayyuzawwijaha wa lam tufawwid. Artinya perempuannya ini ingin dinikahkan dengan tanpa mahar atau dengan mahar. Itu juga diperbolehkan untuk menyebutkan di dalam akad nikah. Ada banyak contoh, tapi ini jarang terjadi. Akan kita bahas selanjutnya, ketika pada saat akad nikah tidak disebutkan mahar, bagaimana ketika pada saat akad nikah tidak disebutkan mahar? Maka akad nikahnya sah jika perempuannya ini memang ada kesepakatan untuk mahar itu. Semisal begini, sebelum akad nikah sudah ada omong-omongan ini maharnya sekian, tapi ternyata pada saat akad nikah tidak disebutkan, maka nanti suami ini wajib memberikan mahar misil. Walaupun kesepakatannya misalnya 3 juta, ternyata mahar misilnya cuma 1 juta, yang wajib diberikan ya 1 juta. Salahnya sendiri, tidak disebutkan pada saat akad nikah. Jadi yang diberikan bukan mahar kesepakatan, tapi mahar standarnya keluarganya dia. Kalau mahar standarnya sesuai kesepakatan, ya itu yang diberikan, tetap wajib diberikan, cuma akad nikahnya tetap sah. Jika nanti ketika istrinya itu bilang, saya ingin dinikahkan dengan tanpa mahar, bagaimana ketika pada saat akad nikah tidak disebutkan? Maka tidak apa-apa, tidak wajib apa-apa, tidak wajib membayar sesuatu, kecuali jika nanti setelah akad nikah istrinya itu minta, ayo kasih mahar saya. Oh, kemarin kok tidak bilang kalau minta mahar? Ya, saya sekarang sudah berubah pikiran. Ya harus bayar. Semisal laki-lakinya bilang, tak kasih 1 juta gimana? Enggak, kurang itu, saya pengen 2 juta. Maka nanti itu bisa tawar-tawaran. Ketika sudah yang istri ini sudah ridho, itu nanti baru selesai. Ketika tidak ridho, tidak sepakat dengan penawaran nominal dari suami, maka nanti berpindah ke hakim. Nanti yang akan menentukan hakim, dan hakim ini pasti menentukan akan diberikan mahar misil, mahar standarnya dia. Tapi jarang orang yang seperti itu. Atau misalnya sudah diwati, sudah digauli, pada saat akad nikah tidak disebutkan maharnya, tapi sudah digauli, maka nanti juga wajib memberikan mahar misil, mahar standar. Atau salah satu dari keduanya mati, padahal pada saat akad nikah tidak disebutkan maharnya, maka nanti wajib memberikan mahar misil atau mahar standar. Akan saya simpulkan, jadi perempuan itu ada yang ghairu mufawwadhah, ada yang mufawwadhah. Kalau mufawwadhah itu dia perempuan yang siap dinikahi dengan tanpa mahar. Kalau ada perempuan seperti itu, ternyata pada saat akad nikah tidak menyebutkan nominal mahar, tidak menyebutkan mahar, maka dia nanti wajib memberikan mahar apa? Mahar misil. Kalau yang satunya, yang ada kesepakatan tadi, maka nanti ketika tidak disebutkan, maka dia wajib memberikan mahar misil. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Yang tadi, yang mufawwadhah itu perempuan yang siap dinikahi tanpa mahar. Ketika tidak disebutkan mahar pada saat akad nikah, maka si suami tidak wajib apa-apa untuk memberikan mahar kepada istrinya, kecuali istrinya minta, maka nanti sesuai dengan kesepakatan tadi itu.
Kemudian ada penjelasan yang lain juga. Ketika ada istri yang sudah siap dinikahi, ternyata sebelum digauli sudah ditalak oleh suaminya. Dan pada saat akad nikah tidak disebutkan maharnya. Ini istri yang bukan free ya, istri yang memang minta mahar. Belum ditolak, sudah ditolak tapi belum digauli, maka nanti suami wajib memberikan mahar separohnya. Ini istri yang sudah menentukan mahar. Yang tidak paham tanya ya, soalnya agak bulet ini. Istri yang sudah menentukan mahar tapi pada saat akad nikah tidak disebutkan maharnya. Kemudian suami mentalak sebelum menggauli istrinya, maka nanti suami wajib memberikan mahar separohnya. Wajib memberikan mahar separohnya. Tapi kalau istri yang siap dinikahi tanpa mahar, kemudian ditalak oleh suaminya sebelum suaminya menggauli istrinya, maka tidak wajib apapun. Tidak wajib apapun. Kalau sudah digauli oleh istri, oleh suaminya, kemudian ditalak, maka tetap wajib mahar, memberikan mahar. Mahar apa? Ya mahar misil. Kemudian wajib memberikan tambahan, itu namanya kalau dalam istilah fikih namanya mut'ah. Bukan nikah mut'ah, lain lagi pembahasan. Mut'ah itu semacam uang pesangon untuk sebagai ganti rugi dia sudah kecewa karena sudah dicerai. Maharnya tetap dibayar, ditambahi semacam tunjangan-tunjangan begitu, diberikan kepada istrinya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan mahar misil, mahar musamma, dan batasan-batasan sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Gimana kalau pakai mahar sandal jepit? Bisa dijual belikan apa enggak? Bisa, kan pernah ada di mana itu? Di Aceh apa di mana itu? Yang viral waktu itu? Mahar sepasang sandal jepit. Boleh pada boleh? Boleh itu Pak, cuma tidak sesuai dengan sunnah. Karena tidak mungkin sampai harganya 300.000 kan. Bisa diperjualbelikan, ada nilainya. Kecuali sandal satu pasang, satu maksudnya. Siapa yang mau beli sandal satu? Silakan yang mau tanya. Iya. Misalnya kita ditanya sama calon suami mau mahar berapa, sebaiknya yang kita lakukan itu gimana? Sebaiknya yang dilakukan yang tidak memberatkan suami. Dan mahar itu yang pastinya yang manfaat. Kenapa kok rata-rata pakai mahar emas? Kenapa? Ya karena emas itu kan nilainya itu bisa bertambah kan. Jadi bisa diambil manfaatnya. Jadi bisa menyenangkan istri itu ketika misalkan tidak punya uang, bisa dijual dan mungkin harganya jauh lebih tinggi dibanding pada saat awal diberikan. Yang pasti ya dirembuk itu antar keluarga itu kira-kira ya harus tahu diri juga, saya ini siapa, kira-kira mahar yang pantas untuk saya itu berapa, itu juga harus dipertimbangkan. Misal orang biasa pas saya minta maharnya uang 5 juta ya kan harus tahu diri juga. Dari segi kita ini berkaca, saya ini pinter apa enggak, face saya itu bagaimana, saya itu usia berapa, itu nanti ada nilai jualnya. Kalau nikahnya sudah usia 35 tahun ya sudah beda itu nanti. Dengan yang nikahnya umur 20 tahun itu beda gitu. Ya jangan memberatkan. Jangan memberatkan. Cuma saran saya, kalau urusan mas kawin, mahar itu jangan sampai begini. Dengan mas kawin uang 1 juta rupiah misalnya dan seperangkat alat sholat, itu diusahakan tidak usah dipakai. Kenapa? Karena seperangkat alat sholat itu masih belum diketahui apa saja. Tiap orang pemahamnya beda-beda. Seperangkat alat sholat masuk sajadah, masuk mukena, tasbih masuk apa enggak, Quran masuk apa enggak, kecuali seperangkat alat sholatnya sudah ditaruh di depan situ, dibuka sehingga ketahuan. Karena tadi syarat dari akad mahar nikah itu bisa diketahui juga.
bisa diketahui. Kecuali disebutkan juga bisa dengan seperangkat alat sholat berupa Al-Quran, mukena, tidak sama musolanya kan. Nah ini juga menjadi pembahasan. Secara aturan fikih kalau cuma seperti itu tidak sah mas kawinnya. Berarti apa nanti ketika tidak sah kembali kepada mahar misil. Makanya lebih baik kalaupun ada seperti itu disebutkan, atau tidak usah disebutkan sama sekali, tapi nanti suami ngasih, ya tidak apa-apa. Itu urusan suami itu. Silakan yang lain yang mau tanya. Ini kayaknya sudah siap nikah semua ini. Ya itu punya tiba-tiba punya pikiran nanti kalau sudah nikah semua ini pastinya tidak seaktif yang sekarang. Jadi walaupun sudah nikah semua, itu pengen punya agenda kegiatan ya minimal 1 bulan sekali itu tetap ngaji ke sini. Nah, jadi sebulan sekali tetap ngaji ke sini. Ya. Ya kenapa kok sebulan sekali ya? Karena sudah beda waktunya. Atau nanti bisa di rolling waktunya bisa juga. Yang pasti kalau sudah jadi ibu-ibu itu ya kayaknya tidak bisa tiap hari gitu. Apalagi sudah punya anak. Bawa anaknya ke sini. Jadi posyandu nanti. Silakan yang mau tanya. Silakan tanya lagi. Berarti Ya. laki-laki itu ngasih dua mahar berarti Ustaz. Waktu ngasihnya itu kapan? Ya setelah itu. Ini mas standarnya itu. Ya setelah akad nikah. Setelah akad nikah. Tapi memang bagusnya itu suami itu memberikan mas kawin sebelum menggauli istrinya. Kalau sesudah menggauli istrinya belum dibayar, itu ngambil enaknya sendiri itu namanya. Sebaiknya diberikan sebelum menggauli istrinya, tapi biasanya langsung diserahkan biasanya. Kalau di adat kita di Indonesia langsung diserahkan kan, itu udah apa-apa. Tapi yang saya tahu itu cuma ada mahar bersama ya Ustaz. Yang kelihatan di depan mata itu masih mahar bersama. Ya itu kan sudah sesuai dengan kesepakatan. Kalau sudah sesuai dengan kesepakatan ya tidak usah membahas mahar misil. Begitu. Nah kadang-kadang juga ada yang tanya, itu ngasihkannya itu bukan uang beneran, uang kertas. Bagaimana Ustadz? Uang buatan, uang palsu. Sah apa enggak? Ya tidak apa-apa. Lagi-lagi saya katakan itu bukan termasuk rukun nikah. Cuma nanti itu lagi nanti bisa kembali kepada mahar standarnya dia berapa. Ya kalau standarnya sesuai dengan kesepakatan enak. Kalau lebih mahal kan repot itu. Ya tidak usah pakai uang palsu, langsung uang beneran. Langsung uang beneran. Cuma kadang-kadang orang menghias mas kawin itu terlalu berlebihan, jadi sampai menyebabkan uang itu sudah kadang agak rusak atau kadang-kadang dibuat dengan bentuk-bentuk yang tidak pantas. Ya wajar-wajar aja, kayak ditata, ditempel-tempel tata seperti ini ya. Itu kan cuma sekedar hiasan. Yang penting itu akad nikahnya dilakukan dengan khidmat, tidak ada perkara-perkara yang haram di dalamnya. Itu agar akad nikahnya menjadi akad nikah yang barokah. Cukup ya. Setelah ini kita akan bahas tentang bab tolak, perceraian, versi kitab Al-Miftah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas, tapi dari kitab Al-Yaqutun Nafis. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.